Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Janik Aisyah. Saya kali ini akan membahas mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Bab yang pertama, analisa korelasi dan regresi. Wisnu CEO merupakan salah satu perusahaan industri manufaktur akan melakukan penelitian perusahaan yang dikelolanya. Pimpinan perusahaan ingin mengetahui apakah ada kebenaran yang membuktikan bahwa keuntungan dipengaruhi oleh faktor biaya dan pendapatan. Untuk membuktikan hal tersebut, dilakukan penelitian dengan pengumpulan data dari tahun 2008 sampai 2015 dalam miliar. Kemudian data diolah menggunakan SPSS dan dihasilkan output sebagai berikut. R-nya 0,9937, R-square-nya 0,9874, sin-nya 0,0002, F-hitungnya 196,3061. Lalu konstantanya minus 8,4697. Variabel X1-nya 0,9849 dan variabel X2-nya 0,1853. Dari hasil output pengolahan data tersebut di atas, yang pertama, tentukan model persamaan regresi berganda Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2 dan buat analisis dari hasil model persamaan tersebut yang menyatakan bahwa keuntungan perusahaan dipengaruhi oleh biaya dan pendapatan. Diketahui X1 sama dengan biaya, X2 sama dengan pendapatan, Y-nya adalah keuntungan. Maka Y sama dengan A dikurang B1 X1 ditambah B2 X2. Mengapa minus? B1 X1 dikarenakan biaya tidak akan menambah suatu keuntungan. Sama dengan minus 8,4697 dikurang 0,9849 X1 ditambah 0,1853 X2. Lalu interpretasinya, B1 sama dengan peningkatan biaya sebesar 1% akan menurunkan keuntungan sebesar 0,9849. B2 sama dengan peningkatan pendapatan sebesar 1% akan menaikkan keuntungan sebesar 0,1853. A sama dengan jika tidak ada peningkatan biaya dan peningkatan pendapatan, maka keuntungan sebesar 8,4697. Yang kedua, apabila biaya X1 sama dengan 10 dan pendapatan X2 sama dengan 15, tentukan nilai keuntungan atau Y. Y sama dengan minus 8,4697 dikurang 0,9849 dikali 10 ditambah 0,1853 dikali 15. Sama dengan minus 8,4697 dikurang 9,849 ditambah 2,7795. Sama dengan hasilnya minus 15,5392. 3. Tentukan nilai koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan koefisien non-determinasi serta jelaskan. Korelasi atau R berdasarkan tabel dari soal 0,9937 atau 99,37%. Artinya, hubungan antara biaya X1 dan pendapatan X2 dengan keuntungan Y sangat kuat, yakni 99,37%. Determinannya atau R kuadrat sama dengan 0,9874 atau 98,74% berdasarkan tabel pada soal. Artinya, biaya X1 dan pendapatan X2 mampu menjelaskan keuntungan Y sebesar 98,74%. Koefisien non-determinasinya sama dengan 1 dikurang R kuadrat atau 1 dikurang determinan sama dengan 1 dikurang 0,9874 sama dengan 0,0126 atau 1,26%. Artinya, variabel lain sebesar 1,26% mampu menjelaskan keuntungan. 4. Dengan taraf nyata sebesar 5%, ujilah hipotesis pernyataan pimpinan perusahaan tersebut secara parsial dan simultan. Uji simultan. Langkah pertama, menentukan formulasi HO dan HA. HO sama dengan biaya dan pendapatan bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap keuntungan. HA sama dengan biaya dan pendapatan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keuntungan.
Langkah kedua, menentukan taraf nyata. Derajat kebebasan pembilang df1 sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Derajat kebebasan penyebut atau df2 sama dengan N dikurang K sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7. Di soal tidak diketahui N-nya berapa, jadi di sini tulis aja 10 misalkan. Lalu taraf nyatanya 0,05. Nah, berdasarkan tabel F, maka 4,7374. Langkah ketiga, menentukan F hitung. Nilai sik F sama dengan 0,0002. Ini kurang dari 0,05. Nah, karena kurang dari 0,05, maka tolak HO atau terima HA, yaitu biaya dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keuntungan. Nilai F hitungnya 196,3061. Langkah keempat, yaitu daerah keputusan. Berdasarkan F tabel 4,7374 dan F hitungnya 196,3061, maka karena F tabel kurang dari F hitung, maka tolak HO atau terima HA, yaitu biaya dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keuntungan. Lalu kurvanya sebagai berikut. Langkah kelima, kesimpulan. Karena nilai sik F 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak yang artinya HA diterima, yakni biaya dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keuntungan. Uji T parsial variabel X1 yakni biaya. Langkah pertama menentukan formulasi HO dan HA. HO sama dengan biaya tidak berpengaruh pada keuntungan. HA sama dengan biaya berpengaruh pada keuntungan. Langkah kedua, menentukan taraf nyata. A dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 2,5%. 0,025. Lalu DF-nya sama dengan N dikurang K sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7. Maka berdasarkan tabel T, yaitu 2,364. Langkah ketiga, uji statistik atau T hitung. Nilai sik T atau signifikan T sama dengan 0,0025, yaitu kurang dari 0,05. Karena kurang dari 0,05, maka tolak HO atau terima HA. Artinya, biaya berpengaruh pada keuntungan. T hitungnya 5,5083. Langkah keempat, daerah keputusan. T tabel 2,366, T hitungnya 5,5083. Nah, karena T tabel lebih kecil dari T hitung, maka tolak HO atau terima HA, yaitu biaya berpengaruh pada keuntungan. Kurvanya sebagai berikut. Langkah kelima, kesimpulan. Karena nilai sik F 0,0025 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak yang artinya HA diterima, yakni biaya berpengaruh terhadap keuntungan. Uji T parsial variabel X2, yaitu pendapatan. Langkah pertama, menentukan formulasi HO dan HA. HO sama dengan pendapatan tidak berpengaruh pada keuntungan. HA sama dengan pendapatan berpengaruh pada keuntungan. Langkah kedua, menentukan taraf nyata. Sama seperti biaya yang tadi, yaitu 0,025. DF-nya sama, yaitu 7. Maka T tabelnya 2,364. Langkah ketiga, uji statistik atau T hitung. Nilai signifikan T sama dengan 0,0393. Karena kurang dari 0,05, maka tolak HO atau terima HA. Artinya, pendapatan berpengaruh pada keuntungan. T hitung sama dengan 2,7720. Langkah keempat, daerah keputusan. T tabel nya 2,364. T hitungnya 2,7720.
Karena T tabel lebih kecil dari T hitung, maka tolak HO atau terima HA, yaitu pendapatan berpengaruh pada keuntungan. Langkah kelima, kesimpulan. Karena nilai SIC F 0,0025 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak yang artinya HA diterima, yakni pendapatan berpengaruh terhadap keuntungan. Bab yang kedua, pendugaan parameter. Kasus yang pertama yaitu pendugaan beda dua rata-rata. Hasil penelitian di wilayah Jawa Tengah terhadap dua kota yaitu di Kota Pekalongan diambil sampel secara acak sebanyak 100 sekeluarga, diperoleh rata-rata pendapatannya Rp159.000 per bulan dengan simpangan baku sebesar Rp1.900. Sedangkan di Kota Semarang terhadap 120 keluarga diperoleh rata-rata pendapatan keluarga Rp157.000 per bulan dengan simpangan baku sebesar Rp1.950. Dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%, tentukan pendugaan beda rata-rata pendapatan keluarga per bulan dari kedua kota tersebut. Maka diketahui N1-nya 100, X1 159.000, itu maksudnya rata-rata. Standar deviasi 1 sama dengan 1.900. N2-nya sama dengan 120, X2-nya 157.000, dan standar deviasi 2 sama dengan 1.950. Maka E sama dengan ZA bagi 2 akar dari standar deviasi 1 kuadrat dibagi N1 ditambah standar deviasi 2 kuadrat dibagi N2 sama dengan 1,96 akar 1900 kuadrat dibagi 100 ditambah 1950 kuadrat dibagi 120 sama dengan 1,96 akar 36.100 ditambah 31.687,5 sama dengan 1,96 akar dari 67.787,5 sama dengan 1,96 dikali 260,36 yaitu 510,31. Sehingga jika dihitung intervalnya yaitu X2 dikurang X1 dikurang E kurang dari sama dengan rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 kurang dari sama dengan X2 dikurang X1 ditambah E. X2 dikurang X1 ini adalah selisih dari X2 dan X1, bukan X2 dikurang X1 ya teman-teman. Maka 2000 dikurang 510,31 kurang dari sama dengan rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 kurang dari sama dengan 2000 ditambah 510,31. Maka 1489,7 kurang dari sama dengan rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 kurang dari sama dengan 2510,3. Sehingga kurvanya digambar seperti di bawah ini. Jadi, dugaan beda dua rata-rata dari pendapatan di Pekalongan dan Semarang berada pada interval 1489 sampai 2510. Kasus yang kedua tentang pendugaan rata-rata. Pola konsumsi seseorang sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatannya. Seorang mahasiswa mencoba mengetahui berapa rata-rata pengeluaran untuk susu dan roti pada kalangan masyarakat berpendapatan di atas 5 juta per bulan. Sebagai sampel, diambil 200 orang yang tersebar di perumahan elit di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk susu dan roti adalah 800.000 per bulan, dengan simpangan baku 120.000. Dengan data tersebut, buatlah interval taksiran atau dugaan rata-rata untuk pengeluaran susu dan roti dengan confidence level 95%. Maka diketahui N-nya sama dengan 200, A-nya 95%, yaitu 1,96, rata-ratanya si X-nya ini 800.000, dan simpangan baku atau standar deviasinya 120.000.
Maka standar deviasi X sama dengan X dibagi akar dari N sama dengan 800.000 dibagi akar 200 sama dengan 56.568,6. Lalu jika perhitungan intervalnya X dikurang Z standar deviasi X kurang dari sama dengan rata-rata kurang dari sama dengan X ditambah Z standar deviasi X. 800.000 dikurang 1,96 dikali 56.568,5 kurang dari sama dengan rata-rata kurang dari sama dengan 800.000 ditambah 1,96 dikali 56.568,5. 800.000 dikurang 110.874,3 kurang dari sama dengan rata-rata kurang dari sama dengan 800.000 ditambah 110.874,3. Maka 689.125,7 kurang dari sama dengan rata-rata kurang dari sama dengan 910.874,3. Jika dibuat kurvanya seperti ini. Jadi, dugaan rata-rata pengeluaran untuk susu dan roti pada kalangan masyarakat berpendapatan di atas 5 juta rupiah per bulan berada pada interval 689.126 sampai 910.874. Lalu, kasus yang ketiga tentang pendugaan proporsi. Misalnya, 1.600 dari 2.000 anggota organisasi buruh yang disampel mengatakan mereka merencanakan untuk menyetujui penggabungan dengan organisasi lainnya. Dengan menggunakan interval keyakinan 95%, berapa nilai interval dugaan untuk proporsi populasi tersebut? Yaitu sama dengan P tambah kurang Z akar dari P kali 1 dikurang P dibagi N sama dengan 0,80 tambah kurang 1,96 akar dari 0,80 dikali 1,080 dibagi 2000 sama dengan 0,80 tambah kurang 1,96 akar 0,00008 sama dengan 0,78247 dan 0,81753. Kasus yang keempat tentang pendugaan beda dua proporsi. Jika diketahui X1-nya 820, X2-nya 760, N1-nya 100, N2-nya 100, lalu A-nya 95%, berarti kan 1,96. Hitunglah yang pertama kesalahan estimasi beda dua proporsi konsumen yang menyukai jogging. P sama dengan P1 ditambah P2 dibagi 2 sama dengan 0,82 ditambah 0,76 bagi 2 sama dengan 0,79. P1 dan P2 ini adalah X1 dibagi dengan N1 ataupun X2 dibagi dengan N2 seperti itu. Lalu dikali 100 maka hasilnya 0,82 dan 0,76. Kesalahan estimasi beda dua proporsi yaitu standar deviasi P sama dengan akar P dikurang 1 dikurang P dibagi N sama dengan akar 0,79 dikali 1 dikurang 0,79 dibagi 1000 sama dengan akar 0,79 dikali 0,21 dibagi 1000 sama dengan 0,0129. Jadi, kesalahan estimasi beda dua proporsi konsumen yang menyukai jogging sebesar 0,0129 atau 1,29%. Soal yang kedua, taksirkan beda dua proporsi konsumen yang menyukai jogging. E sama dengan ZA dibagi 2. Akar P1 dikali 1 dikurang P1 dibagi N1 ditambah P2 1 dikurang P2 dibagi N2 sama dengan 1,96 akar dari 0,82 dikali 0,18 dibagi 1000. 0,18 ini didapat dari 1 dikurang 0,82.
ditambah 0,76 dikali 0,24 dibagi 1000, maka hasilnya 0,0356. Jika dihitungkan untuk intervalnya, P1 dikurang P2 dikurang E kurang dari sama dengan P1 dikurang P2 kurang dari sama dengan P1 dikurang P2 ditambah E. 0,82 dikurang 0,76 dikurang 0,0356 kurang dari sama dengan P1 dikurang P2 kurang dari sama dengan 0,82 dikurang 0,76 ditambah 0,0356. Maka 0,06 dikurang 0,0356 kurang dari sama dengan P1 dikurang P2 kurang dari sama dengan 0,06 ditambah 0,0356. Maka hasilnya 0,0244 kurang dari sama dengan P1 dikurang P2 kurang dari sama dengan 0,0956. Jadi, taksiran beda dua proporsi konsumen yang menyukai jogging berada pada interval 0,0244 sampai 0,0956. Bab yang ketiga, distribusi Chi kuadrat. Lalu, kasus yang pertama, menjelang liburan, hotel yang ada di wilayah Bandung saling bersaing memberikan pelayanan yang baik kepada para pengunjung. Sebuah hotel memberikan tarif yang dibedakan dalam 3 kelas, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dalam promosinya, pemilik hotel berjanji akan memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi di semua kamar. Pendapat mengenai pelayanan yang diperoleh dari tamu-tamu yang menginap di hotel tersebut dikumpulkan secara random selama waktu tertentu, lalu diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk penilaian pelayanan sangat baik, tarif kamar tingginya ada 14, sedang ada 15, rendah 11. Lalu untuk penilaian pelayanan baik, untuk tarif kamar tinggi ada 20, sedang 66, rendah ada 14. Penilaian pelayanan kurang baik, tarif kamar tingginya ada 6, sedang 19, rendah ada 5. Dari data tersebut di atas, dengan menggunakan taraf nyata sebesar 5%, ujilah apakah penilaian mengenai pelayanan para tamu tidak tergantung pada tarif. Untuk jawabnya, di soal, tinggi, sedang, rendah itu merupakan 3 kelas dari hotel tersebut. Intinya seperti variabel, jadi lebih baik variabel yang ke samping itu horizontal ditabelkan secara vertikal. Jadi tarif kamar tinggi, sedang, rendah itu ke bawah. Seperti itu. Untuk pelayanannya ke samping. Jadi tarif kamar tingginya yang pelayanan sangat baik memberikan ada 14 orang. Seperti itu. Langkah yang pertama menentukan formulasi HO dan HA. HO-nya sama dengan proporsi kolom, P itu kolom ya. Kolom 1 baris 1 sama dengan P1, 2 sama dengan P1, 3, dan seterusnya. HA-nya sama dengan tidak semua proporsi sama. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata dan X kuadrat tabel. Tadi disoalkan taraf nyatanya 5%, maka 0,05. Derajat bebas atau dB sama dengan N1, N dikurang 1, dikali K dikurang 1 sama dengan N-nya tadi kan ada 3 ya, yaitu tarif kamar ada tinggi, sedang, dan rendah. Dan untuk 3-nya ini itu yang ke samping, jadi penilaiannya itu ada yang sangat baik, baik, dan kurang baik. Jadi 3 kurang 1 dikali 3 kurang 1 sama dengan 4. Berdasarkan X kuadrat tabelnya, yaitu 0,05, 4 sama dengan 9,488. Langkah yang ketiga, kriteria pengujian. HO diterima apabila kurang dari sama dengan 9,488. HO ditolak atau HA-nya yang diterima apabila lebih dari sama dengan 9,488. Langkah yang keempat, uji statistik. S11 sama dengan 40 dikali 40 dibagi 170 sama dengan 9,41. E1, 2 itu maksudnya baris pertama kolom kedua, yaitu 40 dikali 100 dibagi 170 sama dengan 23,5.
Untuk E baris pertama, kolom ketiga, 40 kali 30 dibagi 170 sama dengan 7,1. E21 sama dengan 100 dikali 40 dibagi 170 sama dengan 23,5. Untuk E22 sama dengan 100 dikali 100 dibagi 170 sama dengan 58,8. E23, 100 kali 30 dibagi 170 sama dengan 17,6. E31-nya, 30 kali 40 dibagi 170 sama dengan 7,1. E32-nya sama dengan 30 dikali 100 dibagi 170 sama dengan 17,6. E33 sama dengan 30 kali 30 dibagi 170 sama dengan 5,3. Lalu dibuatkan tabel seperti ini. NIJ-nya itu adalah kolom yang soal. Jadi 14, 26. Jadi ke samping gitu loh. 14, 26, 15, 66, 19, 11, 14, 5. Lalu EIJ-nya itu yang sudah dihitung di atas. Jadi 9,41, 23,5, 7,1, 23,5, 58,8, 17,6, 7,1, 17,6, dan 5,3. Kolom yang ketiga yaitu NIJ dikurang EIJ, yaitu 14 dikurang 9,41, 20 dikurang 23,5, dan seterusnya sampai 5 dikurang 5,3 yaitu minus 0,3. Kolom yang keempat yaitu NIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi EIJ. Jadi yang kolom sebelumnya itu dikuadratin dibagi sama EIJ-nya. Didapatkan hasil 2,24, 0,52, 0,17, 3,07, 0,88, 0,11, 2,14, 0,74, dan 0,02. Lalu untuk jumlahnya yaitu 9,89. Langkah yang kelima, karena X kuadrat sama dengan 9,89 yang sudah dihitung sebelumnya, lebih dari X kuadrat dari tabel yaitu 9,488, maka HA diterima. Jadi pernyataan presentasi pelayanan para tamu tidak tergantung pada tarif adalah tidak sama. Jadi artinya pelayanan para tamu tergantung pada tarif. Karena dari soal itu di pernyataannya adalah tidak tergantung pada tarif, maka akan kebalikannya, yaitu pelayanan para tamu tergantung pada tarif, seperti itu. Kasus yang kedua, seorang peneliti pada salah satu fakultas ekonomi di Jakarta ingin mengetahui apakah ada korelasi antara nilai statistik dengan nilai ekonomi makro. Hasil penelitian dengan mengambil sampel sebanyak 10 orang mahasiswa diperoleh data sebagai berikut. Untuk mahasiswa nilai statistik atau X, untuk A-nya 84, B-nya 98, dan seterusnya sampai J 87. Lalu untuk nilai ekonomi makro yaitu Y, untuk A 73, B 63, sampai seterusnya J sama dengan 87. Dari data tersebut, dengan menggunakan taraf 5%, ujilah apakah ada korelasi positif antara nilai statistika dengan nilai ekonomi makro. Jawabnya adalah karena di soal tidak diketahui jumlahnya, maka kita harus menambahkan kolom dan baris yaitu jumlahnya sebagai berikut. Jadi untuk nilai statistik itu X-nya berjumlah 858 dan untuk nilai ekonomi makronya ada 782. Untuk jumlah keseluruhan dari nilai statistik dan nilai ekonomi makro yaitu 1640. Langkah yang pertama, menentukan formulasi HO dan HA. HO sama dengan P11 sama dengan P12 sama dengan P13 sampai seterusnya P110. Bawahnya sama dengan P21 sama dengan P22 sampai seterusnya P210. HA-nya tidak semua proporsi tersebut sama. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata dan X kuadrat tabel. A-nya tadi kan di soal 5% yaitu 0,05. Dengan derajat bebas yaitu DB sama dengan N dikurang 1 K dikurang 1. Itu dikali ya. Sama dengan 2 dikurang 1. Nah, 2 ini adalah
variabel, yaitu si X dan Y, yaitu nilai statistik dan nilai ekonomi makro. Lalu K-nya itu adalah berapa orang, maksudnya adalah dari orang si A sampai J itu 10. Jadi 2 dikurang 1 dikali 10 dikurang 1 sama dengan 9. X kuadrat tabel sama dengan 0,059 sama dengan 16,919. Langkah yang ketiga, kriteria pengujian. HO diterima apabila kurang dari sama dengan 16,919. HO ditolak apabila lebih dari sama dengan 16,919. Langkah yang keempat adalah uji statistik, yaitu E11 atau E baris pertama, kolom pertama. Jumlah dari baris pertama yaitu 858 dikali sama kolom jumlah yang pertama yaitu 157 dibagi sama jumlah keseluruhan 1640 sama dengan 82,1. Untuk E12-nya sama dengan 858 dikali 161 dibagi 1640 sama dengan 84,2. Dan seterusnya sampai E21 dan E210. Lalu dibuatkan tabel seperti berikut. NIJ-nya 84, 98, 91, 72, 86, 93, 80, 75, 92, 87, 73, 63, 87, 66, 78, 79, 91, 70, 88, dan 87. Lalu untuk EIJ-nya yang sudah dihitung di atas, tinggal dimasukin aja 82,1, 84,2, 93,1, dan seterusnya sampai 82,9. Kolom yang ketiga yaitu NIJ dikurang EIJ. 84 dikurang 82,1 yaitu hasilnya 1,9. 98 dikurang 84,2 yaitu hasilnya 13,8. Dan seterusnya sampai 4,1 dia dapat dari hasil 87 dikurang 82,9. Untuk kolom yang keempat yaitu NIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi sama EIJ, yaitu 1,9 kuadrat dibagi sama 82,1, hasilnya 0,04. Lalu 13,8 kuadrat dibagi sama 84,2 si EIJ ini, yaitu didapat dari kolom sebelumnya, didapat 2,26. Dan seterusnya 4,1 kuadrat dibagi 82,9, didapat lagi 0,2. Lalu dijumlah kolom keempatnya yaitu 10,52. Karena X kuadrat sama dengan 10,52 kurang dari X kuadrat si tabel yang tadi yaitu 16,919, maka HO diterima. Jadi korelasi positif antara nilai statistika dengan nilai ekonomi makro adalah dengan proporsi yang sama.